Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita perhatikan pembacaan firman yang pada kesempatan ini saya mengajak kita melihat Mazmur 119 ayat 26. Saya bacakan, jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Puji Tuhan. Tentu ayat ini indah sekali, ya. Ayat yang menunjukkan adanya relasi, adanya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bahwa kita boleh bercerita kepada Tuhan tentang jalan-jalan hidup kita. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Saya kira kita semua tahu sepanjang Alkitab, boleh saya katakan bahwa di sini menuliskan pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Ya, waktu kita terputus dengan Tuhan, kita manusia hidup dalam kegelapan. Tapi waktu kita menemukan hubungan yang dipulihkan kembali dengan Tuhan, kita manusia berjalan di dalam terangnya. Kita diberikan Tuhan sukacita, berkat Tuhan, berkat keselamatan, berkat penyertaan, berkat menikmati kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, pasal yang 1 ayat yang ketiga, bukan ayat 4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Apa yang Yohanes alami dalam pengalamannya sebagai rasul bersama dengan Tuhan Yesus, maka itu diceritakan kepada kita supaya sama seperti Yohanes punya relasi dengan Bapa, punya relasi dengan Yesus, demikian katanya kita juga boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, Tuhan tentu sangat menginginkan kita boleh berbicara dengannya, berbicara apa adanya, tidak perlu sungkan-sungkan. Apalagi dia menjadi Bapa kita, ya. Persekutuan itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Coba kita mengingat apa yang Yesus ajarkan tentang doa. Satu-satunya dalam Alkitab, ajaran Yesus tentang doa. Disebutkan, saudara-saudara, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kita memiliki relasi dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Itu sebabnya kita boleh bercerita dengan Bapa kita. Itu sebabnya kita boleh curhat dengan Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak apa-apa kita terbuka kepada Bapa kita, bukan? Kita tidak perlu sungkan. Ini sesuatu yang sering kali atau mungkin sekali di dalam doa-doa kita seringkali terlalu formal gitu, ya. Seringkali doa kita terlalu resmi, seolah-olah kita ini juga sementara berhadapan dengan raja di atas segala raja yang protokolernya begitu ketat, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gambaran tentang persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak seperti itu.
Gambaran persekutuan kita dengan Tuhan adalah seperti anak dengan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana awal mula para hamba-hamba Tuhan itu dipanggil dan mereka, Bapak Ibu, saudara-saudara, bercerita dengan Tuhan. Wah, itu penuh kejujuran, ya, sangat jujur. Musa waktu berbicara dengan Tuhan, haleluya, dia begitu terbuka. Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya kita tahu melalui sebuah atau pohon belukar yang kelihatan terbakar tetapi tidak. Lalu Tuhan menyapa Musa untuk mengutus dia kepada bangsa Israel. Tetapi berkali-kali Musa tidak mau, ya. Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan sudah memberikan jawab kepada Musa, jaminan kepada Musa. Jadi dia tidak perlu minder, dia tidak perlu rendah diri, ya. Tetapi kemudian setelah Tuhan berkata begitu, Musa berkata kepada Tuhan, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Musa mengakui dirinya dalam pengetahuannya tentang Tuhan terbatas. Dia jujur dalam berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dia jujur dalam berelasi dengan Tuhan. Dia sadar diri. Bapak Ibu saudara-saudara, boleh dong kita bercerita siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jujur saja. Kalau kita lagi sendiri barangkali ada orang dengar kita agak malu-malu, saudara-saudara. Tapi kalau maaf, kalau kita berdoa di banyak orang, kita jujur siapa kita, barangkali kita akan malu. Tapi kalau kita lagi sendiri dengan Tuhan, enggak usah malu-malu. Beritahu siapa kita, ceritakan kepada Tuhan siapa diri kita. Haleluya. Tuhan menjawab kepada Musa, kalau Musa bertanya, orang tanya, Tuhan penama, kita mau bilang apa? Tuhan bilang, aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Apa yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan oleh Musa karena dia punya pengetahuan hanya secuil tentang Tuhan, Tuhan beri dia pengetahuan ini. Tuhan beritahu siapa namanya. Luar biasa. Tetapi kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, Musa kemudian menjawab, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kembali kita lihat Musa begitu jujur, dia begitu minder, dia begitu rendah diri untuk jadi utusan Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan kita semua tahu tongkat itu menjadi ular. Musa jadi takut dan lari, tapi Tuhan bilang jangan takut. Dan seterusnya ada tanda yang lain, tangan yang kemudian ditaruh di bagian dalam jubahnya, keluar sudah menjadi kusta, ditaruh kembali ke dalam dan kemudian sembuh. Kedua tanda ini cukup saya kira bagi Musa untuk tidak rendah diri lagi. Ya. Ini komunikasi begitu saudara-saudara intens antara dia dengan Tuhan.
Dalam konteks hari ini, saya ingin ungkapkan ini untuk memperlihatkan betapa kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan apa adanya. Beritahu siapa saya, beritahu kekurangan saya. Tuhan, Modi seperti ini, saya seperti ini. Tuhan, saya lagi khawatir. Tuhan, saya kok pikiran saya seringkali ngelantur. Tuhan, saya mau cerita siapa saya sesungguhnya. Saya seperti ini dan saya percaya di dalam berelasi dengan Tuhan. Tuhan inginkan sekali keterbukaan dan kejujuran dari kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, meskipun begitu, Musa tetap bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Saudara-saudara, sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari perhatikan Musa bilang apa kepada Tuhan? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14 bilang, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Saya waktu baca ini saya ketawa tadi, saudara-saudara, ya. Ketawa sebab ini hubungan pembicaraan antara Tuhan dengan Musa ini telah menyebabkan Tuhan kelihatan kehilangan kesabaran. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi justru kita di sini melihat dari pihak Tuhan betapa Tuhan dalam berelasi dengan kita itu dia begitu sabar, begitu berbelas kasihan. Walaupun dia marah, saudara-saudara, akhirnya dia berkata kepada Musa bahwa bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Oh Bapak Ibu Saudara, bukan main. Walaupun Tuhan marah ke Musa, tapi akhirnya Tuhan juga mengerti. Tuhan memberi pendamping kepada Musa, yaitu kakaknya sendiri, Harun. Haleluya. Indah sekali ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau gembala ajak kita mengingat kembali apa yang menjadi percakapan antara Habakuk dengan Tuhan. Waduh, saudara-saudara, itu bagaimana kita melihat berelasinya kita dengan Tuhan. Begitu jujur, boleh begitu sedemikian terbukanya. Haleluya. Kita sudah menjadi anak dan dia adalah Bapa kita. Baiklah saya dan saudara berkata-kata dengan Tuhan. Ceritakan hidup kita, ceritakan jalan-jalan kita. Haleluya. Dalam doa Bapa kami kita mengetahui sebenarnya di sana ada sebuah ungkapan kejujuran kepada Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Ada kejujuran, minta makan kepada Tuhan. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, indah sekali. Mari nikmati relasi kita dengan Tuhan. Di dalam rahmat Tuhan, di dalam belas kasih Tuhan yang begitu besar pada kita. Mari kita ceritakan, haleluya. Masuklah dalam kamar doamu, ceritakan apa adanya. Bahkan boleh menceritakan segala kelemahan dan kekurangan kita. Jalan-jalan pikiran kita. Boleh ceritakan kepada Tuhan hati sakit kita. Tuhan, kenapa saya tidak mengerti, kenapa harus saya?
Kenapa saya difitnah? Kenapa saya harus mengalami penderitaan ini? Saudaraku, Tuhan, saya percaya begitu menghargai keterbukaan kita. Haleluya. Pada Tuhan.